Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sartika dalam mata kuliah Manajemen Industri Media. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata manage dan dalam bahasa Latin yaitu manus yang berarti memimpin, mengatur, atau membimbing. Menurut Josh R. Terry mendefinisikan manajemen yaitu sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan mencakup penetapan tujuan dan standar, penentuan dan prosedur, pembuatan rencana, serta ramalan atau prediksi yang diperkirakan akan terjadi. Dua, pengorganisasian atau organizing merupakan proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinasi kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Fungsi pengorganisasian di sini meliputi pemberian tugas yang terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan, dan menetapkan jalur suatu wewenang atau tanggung jawab, dan sistem komunikasi serta mengkoordinasi kerja setiap karyawan di dalam satu unit tim kerja yang solid dan terorganisasi. 3. Penyusunan staf atau staffing. Fungsi ini meliputi penentuan dan persyaratan personel yang dipekerjakan, menarik dan memilih calon karyawan, menentukan job description dan persyaratan teknis suatu pekerjaan, penilaian dan pelatihan termasuk pengembangan kualitas dan kuantitas karyawan sebagai acuan untuk penyusunan setiap fungsi dalam manajemen organisasi. Keempat, pengarahan atau leading. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya bekerja giat, serta membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan. Fungsi pengarahan meliputi membuat orang lain melakukan pekerjaan, mendorong dan memotivasi bawahan, serta menciptakan iklim atau suasana pekerjaan yang kondusif, khususnya dalam metode komunikasi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Diharapkan timbulnya saling pengertian dan kepercayaan yang baik. 5. Pengawasan atau controlling. Fungsi ini mencakup persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi dalam upaya pencapaian tujuan kepuasan bersama, produktivitas dan terciptanya citra yang positif. Manajemen komunikasi adalah manajemen yang diterapkan dalam kegiatan komunikasi. Ini berarti manajemen akan berperan atau sebagai penggerak aktivitas komunikasi dalam usaha pencapaian tujuan komunikasi. Silakan perhatikan metrik hubungan manajemen dan unsur-unsur komunikasi pada tabel di bawah ini. Dari metrik tersebut, kita sudah memiliki gambaran bagaimana mengelola aktivitas komunikasi agar mampu mencapai sasaran dan tujuan diselenggarakannya kegiatan komunikasi. Berdasarkan metrik tersebut, maka yang harus dilakukan para manajer program komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menyusun perencanaan untuk komunikator, pesan, media, khalayak, dan rencana pengaruhnya. Yang kedua, mengorganisasikan komunikator, pesan media, khalayak, dan pengaruh yang diinginkan. Dan yang ketiga, menggiatkan komunikator, pesan, media, dan pengaruh yang diinginkan. Serta yang keempat, mengontrol atau mengawasi komunikator, penyajian pesan, pemilihan dan penggunaan media, pemilihan dan penetapan khalayak, serta pengaruh yang diharapkan.
Demikianlah materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.